Halo Saran Pajak, setelah PP nomor 20 tahun 2026 berlaku, penerima fasilitas PPh final 0,5% dipersempit hanya menjadi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Yang artinya jika usaha berbentuk PT, CV, Firma, BUMDes, maka tidak bisa lagi menggunakan tarif 0,5%. Nah, kalau misalkan tidak bisa, bagaimana cara untuk perhitungannya? Saya sudah membuatkan simulasinya. Kita bahas dulu jika menggunakan tarif 0,5% yang sebelumnya ya, sebelum ada peraturan terbit. Nah, dengan omset 1 miliar dengan labanya 300 juta, maka untuk perhitungan PPh finalnya 1 miliar dikali 0,5% menjadi pajak terhutangnya 5 juta. Mau untung besar atau untung kecil, pajaknya tetap dihitung dari omset. Nah, kita supaya ada perbandingan ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah menggunakan tarif normal dengan adanya peraturan terbaru. Nah, omsetnya 1 miliar, laba fiskalnya 300 juta. Karena omset masih di bawah 50 miliar, PT berhak mendapatkan pengurangan tarif 50%. Jadi tarif setelah fasilitas 22% dikali 50% menjadi 11%. Untuk pajak terutangnya 300 juta dikali 11% sehingga 33 juta. Nah, kita bahas dulu mengenai laba fiskal. Siapa di sini yang belum paham mengenai laba fiskal? Nah, laba fiskal adalah laba menurut pajak yang diperoleh setelah dilakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan. Nah, untuk pendapatan 1 tahun misalkan 1 miliar, kemudian dikurangi biaya-biaya, ada biaya gaji karyawan, sewa kantor, listrik dan internet, transport, BBM kendaraan, jamuan, sanksi pajak, biaya lain-lain, sehingga total biayanya 700 juta, laba komersilnya 300 juta. Tapi dari transaksi ini kita harus ada rekonsiliasi fiskal, yaitu jamuan 10 juta kita koreksi fiskal positif, ada sanksi pajak 5 juta kita koreksi fiskal positif, untuk total koreksinya 15 juta, jadi laba fiskalnya yaitu 300 juta ditambah 15 juta, menjadi 315 juta. Nah, bagaimana jika perusahaan rugi? Untuk tarif yang sebelumnya menggunakan 0,5% itu tetap bayar 5 juta meskipun rugi. Tapi dengan tarif normal, karena rugi fiskal, maka PKP-nya 0. Jadi pajak terutangnya kita nggak usah bayar, itu nihil. Bahkan rugi fiskal tersebut dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.